Oke, balik lagi bersama saya Papa Geon. Dan saya Mama Geo. Jumpa lagi di acara Keluarga Geo. Dan share. Ini YouTuber magang. Oke, setelah kontrol pertama itu kondisinya kita diketahui 6 minggu. Terus 2 minggu lagi balik. 2 minggu lagi disuruh balik, artinya di usia kehamilan 8 minggu. Pokoknya balik semester lagi. pertama tuh sering kontrol lah. Nah, di kontrol kedua di usia kandungan 8 minggu ini ada sedikit yang kurang mengenakan sebenarnya. Dokter menyatakan janin yang satunya Kurang berkembang. berkembang. Jadi misalnya perkembangannya adalah 3 step. Nah, yang satu benar nih 3 step. Nah, tapi yang satu cuma 1 step. Artinya dia kecil gitu. Cuman kata dokter masih ini normal untuk sebuah kandungan yang tidak identik berdasarkan dari 2 sel telur, ini wajar gitu. Oh, Iya. oke. Semuanya fine, hanya itu aja kondisinya. Lanjut lagi kita cek ketiga di usia kandungan 10 minggu. Nah, ini udah mulai mengecil ya. Nah, ya yang 10 minggu. Nah, mulai 10 minggu justru yang satunya ini mengecil. Yang Udah satunya menciut. tetap normal, Ya, udah menciut menciut. nih, tapi masih ada detak jantung. Masih ada detak jantung. Masih ada tanda-tanda kehidupan lah, sampai akhirnya di pertemuan keempat di usia kandungan 12 minggu, dokter menyatakan yang satunya tidak berkembang. Wah, gue langsung shock. Dia mewek langsung. Gue langsung mewek kayak, kenapa dok gitu kan? Ya. Atau kita salah penanganan, kita mikirnya gitu, apakah kita kecapean, kita di rumah kan juga lantai 2 naik turun tangga, kita mikirnya karena ngaruh itu ya. Iya, terus apa namanya? Gue udah mikirnya, aduh, juga plus ya dikuret nih operasi Ya, gitu. Gue ya, mikirnya juga mikirnya plus itu. yang tidak berkembang harus dikeluarin, beresiko lagi sama yang satunya lagi yang Gua udah hidup. macem-macem. Itu udah macam-macam Tapi pikirannya. ternyata selama kandungannya masih muda dan Belum 16 janin- minggu. belum 11 minggu ternyata janin bayinya itu hilang sendiri, melebur sendiri kata Karena dokternya. belum ada pembentukan tulang. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, Ya. nggak usah kuret, nggak usah apa, nanti melebur sendiri, hancur sendiri gitu. Nanti dihancur sendiri. Beda kalau sudah 16 minggu ke atas, di mana sudah ada pembentukan tulang lunak ya. Nah, itu baru harus dikuret. Iya. Gitu. Ya, berarti kan tinggal 1 ya, bener-bener gue jaga Dijaga. banget. Gue jadi Jaga. kayak ketakutan di situnya. Aduh, tinggal 1 nih, maksudnya gitu. Dan kita langsung mulai, kamu susu-susuan setiap Wah. hari langsung ya. Iya, gue tuh hamil pokoknya total naik 20 kiloan dah, Iya. udah kayak balon terbang. Udah tahu Semua nutrisi, makanan kita benar-benar ngejaga banget. Apa yang nggak boleh, apa yang Tapi boleh di tuh semester awal doang. semester awal. Habis itu gorengan, bakso. Dikit-dikit. Tapi gue jaga nggak yang setiap saat. Sampai di usia berapa dia dinyatakan laki-laki gitu? 5 bulanan ya? 5 bulanan. 5 bulanan dinyatakan bahwa Iya. bayi ini berjenis kelamin laki-laki. Nah, dia nyangkanya perempuan. Gue mikirnya cewek. Karena gue tungguin-tungguinnya tuh minta eyeliner apa? Bulu mata Iya, extension bulu mata. eyelash. Nah, alhamdulillahnya juga gue hamil kebo. Ya. Ya, Enggak, tapi dari setelah dinyatakan 1 yang bertahan, kita di samping makanan protektif apa segala macam, gue juga lebih protektif. Dia tidak boleh pulang naik angkutan umum, iya tuh. harus pakai taksi atau taksi online. Wah, lumayan boncos bos. Intinya Tiap hari bos. gue kemarin kerja selama hamil buat iseng. Iya. Gajinya juga cuman buat ongkos. Iya. Nah, Karena untuk kita nggak ini- mau, maksudnya dengan segala perjuangan kita itu yang bertahan tinggal 1 gitu, gue nggak mau ada resiko cuy. lain. Ya, gue spend lebih, it's okay lah. Sampai usia kandungan, alhamdulillah tuh sehat. 8 bulan nih. 8 bulan 36 minggu ya. Kayak 35 minggu, di 35 minggu. Nah, ceritanya gue lagi bangun tidur, lagi pipis. Pagi. Iya, makanya gue bangun tidur, lagi pipis. Nah, untungnya dia lagi nggak syuting ya, Geor ya.
Umi udah lagi ada di rumah, kakaknya pokoknya lagi lengkap deh di rumah. Gue dipipis, pas gue lagi tisu, kok merah ya. Dan gue nggak berusaha panik, kayak gue browsing dulu. Gue WhatsApp dokternya itu jam 6, jam setengah 7 deh. Gue WhatsApp dokter sambil browsing. Nah dokternya alhamdulillah banget langsung bales itu, bener-bener gue WhatsApp sepagi itu tuh langsung bales. Terima kasih dokter SPOG Nelson Edwin Pratama. Gue langsung panggil dia lagi di bawah. Dokter langsung bilang suruh ke UGD ya. Langsung ke UGD sekarang ya gitu. Nah sepanjang jalan tuh bener-bener kagak gerak juga Iya. Geor, nggak ada tendangan. Nah gimana Kita udah di gua? sepanjang jalan udah diem-dieman juga Iya ya. udah diem aja. Mungkin Udah dia juga pasrah takut lah. salah ngomong Takut apa. salah ngomong Jadi hebat. dia diem juga. Iya, Gue yang juga penting gue diem. buru-buru, itu pagi udah nggak ada persiapan, berat langsung jalan. Iya nggak bawa apa-apa enggak ya, pokoknya gue nyampe rumah sakit aja ya udah dicek segala macam sampai dicek pembukaan. Ternyata pembukaan begitu ya rasanya, pembukaan 1. Nah terus dicek jantung anaknya Masih kan ada. Alhamdulillah masih ada Masih ada dicek bunyi. wok. Masih ada. Iya nah terus pokoknya ya udah di UGD itu beneran katanya gue antara kecapean ngangkat berat apa ya gue lupa, paling terakhir ngepel memang ngangkat ember, tapi biasanya nggak apa-apa ya, mungkin lagi sensitif kali itu ya. Ya udah akhirnya gue rawat inap tapi disuntik untuk memperkuat ke paru-paru bayi. Kalau menjaga-jaga besoknya, kalau besoknya masih pendarahan itu harus disesar. Nih, gua jelasin lagi lebih rincinya bahwa kondisi 35 minggu artinya belum sempurna, karena seharusnya kan 9 bulan lebih 10 hari lah. Minimal 37 week. Minimal 37 week. Nah, di 35 ini kondisi paru-paru belum sempurna. Tapi dengan adanya pendarahan ini, dokter jaga-jaga. Jikalau ada pendarahan lagi dan harus dilakukan operasi sesar, minimal paru-parunya kuat. Nah, gimana caranya melakukan paru-paru kuat? Yaitu disuntik itu ya. Iya. Ada suntikan apalah kita nggak tahu namanya, tapi tujuannya adalah untuk memperkuat paru-paru jikalau memang nih anak harus keluar lebih cepat dari perkiraan, kurang lebih kayak gitu. Ya begitu deh. Habis bed rest itu 35 nih udah 36an lah. Kita USG bahwa kondisi anaknya sungsang murni, jadi kepala masih murni di atas. Yang di bawah itu adalah murni bokong. Jadi kondisinya nekuk, kepala sama kaki itu di atas, bokong yang di bawah. Nah, ini dokter sudah tidak bisa menyarankan normal, ini harus sudah sesar. Karena kenapa? Karena ini di usia kandungan 36 lebih, ini udah nggak bisa muter nih karena bayinya udah gede. Maka dari itu dokter bilang sudah saatnya kita memutuskan untuk sesar. Silahkan pilih tanggal di usia kandungan 37 ke sana. Nah, itu pilihannya kalau nggak salah dari tanggal 9 November sampai berapa gitu. Akhirnya Ya, udah. Kebetulan gue tanggal 9 tuh masih baru pulang dari Papua. 9 siang, artinya kita bilang sama dokter tanggal 10 deh dok, pas hari pahlawan gitu. 10-11 ya. Nah tadinya terus mau jam berapa? Nah gue tuh pengen jam 12 siang, jadi, karena biar 10-11-12 jamnya jam 12. Kita ngincarnya itu, dan ya udah kita langsung book segala macam, tanggalnya apa segala macam. Gue juga udah prepare pulang dari Papua, berarti besoknya langsung lahiran, gak ada istirahat segala macam. Nah pas di Papua itu gue dari tanggal 5 kalau nggak salah, itu deg-degan sih, was-was karena ada pengalaman kemarin dia bed rest pendarahan kan. Gue mikir ketika gue terjadi apa-apa ya gue harus pulang duluan, sedangkan pesawat dari Papua dari Sorong ke Jakarta kan ya cuman adanya pagi doang, cuman satu flight gitu ya, standby-nya ngeri sih. Gue udah mikir udah gue nggak boleh manja, kalau misalnya gue ke rumah sakit sendiri dah. Koper kita udah prepare ya, kamu udah bawa, udah isi, tinggal berangkat jalan ya, udah prepare ya. Itu juga udah sediain, jadi buat kejadian kayak kemarin gitu udah rapih lah apa yang diperluin. Buat tips itu juga sih, kalau mendekat lahiran udah minggu-minggunya jangan tantaran packing ya. Jadi nggak rempong, udah tinggal bawa doang udah sih. Sampai alhamdulillahnya di tanggal 10 November 2018 kita memang sudah terjadwalkan jam 6 pagi kita ke UGD, masuk UGD dulu buat cek segala macam dan nyiapin kamar segala macam. Masuk kamar jam 8, jam 9 udah masuk kamar ya. Udah istirahat, udah hahaha. Cuman di puasa ya, kamu nggak boleh makan ya. Enggak. Cuman minum doang, nonton apalah.
dan di jam 1 akhirnya baru kita naik menuju ruang operasi ya. Iya, Agak jam 2. delay. Iya, agak delay karena yang operasi sebelumnya katanya agak bermasalah, ada masalah ada jadinya kendala gitu. sedikit. Akhirnya baru masuk ruang operasi itu jam 1 Nah, pas lewat lah. nunggu giliran ngelihat ruang operasi, ya deg-degan tuh, sempet tensi gua agak tinggi. Nah, untungnya agak tingginya dikit karena gua deg-degan, tegang. Ya. Kalau tinggi banget kan nggak bisa, gua langsung operasi bisa ketunda. Alhamdulillah tinggi, ya deg-degan aja. Selanjutnya ibu gimana nih? Karena ini kita rumah sakitnya umum, bukan rumah sakit ibu dan anak, jadi suami tidak bisa mendampingi masuk ke ruang Ya, operasi. sesar juga emang nggak bisa. Bisa kalau RSIA boleh. Bisa sesar juga. Boleh. Oh. Karena ini tidak RSIA, kata dokternya tidak boleh, jadi benar-benar dia sendirian dan gue nunggu di luar bersama keluarga dan teman-teman. Curang. Tapi memang ruang operasinya dibikin Nyaman. asik, nyaman, dikasih ngobrol. Musik suka lagu apa gitu, diajak ngobrol gitu-gitu. Ya paling yang bikin nyerinya tuh pas di anestesi sih. Mantep Di banget. Epidural ya, begini. Ya. Tunggu, kirain suntiknya kecil atau apa, wah ternyata pas itu anjing. Habis itu baal deh ya, dari pinggang ke bawah. Baal. Nah, sampai kan namanya di atas kan lampunya ya, mantul gitu ngelihat. Nggak mau lihat tuh, di sini aja udah ngobrol, nggak mau ngeliat ke atas, kelihatan lagi dia. Kayak pantulan stainless lampunya. Ya begitulah, dan alhamdulillah si Birawan Nuriasa Ya. lahir dengan sehat dan selamat. Dengan berat 3,5 kilogram pada saat itu, keluar nangis dan ketika gua Pas azanin nangis. langsung berhenti lu nangisnya, itu membuat Aduh, gua itu momen merinding yang sih. itu sih Gior, yang pas lagi pas denger suaranya aja, aduh itu anak gua ya. Terus pas udah dibersihin, terus sudah ditempelin ke gua, ya Allah ini Nyium kan. suruh cium anaknya. Terus langsung euk mewek di dalam, masih di ruang operasi, Masih dijahit-jahit masih ya. lagi dijahit-jahit. Terus Ya gua nunggu di luar, begitu keluar tuh kondisi nangis, gua azanin berhenti langsung. Ketika habis gua azanin itu, dokter anak langsung, oh iya, saudara Eri, ya kamu bapaknya suami Asti, iya dokter, kenapa bisa ikut saya sebentar? Wah, itu gue udah deg-degan. iya. Ada apakah ini? Dokternya bilang, anak Anda punya kelainan. Jeng. Kelainannya apa? Nanti kita bahas di part 6. Ngapain ngebahas part 6? Emang bisa dapet? Dapat, ini udah dapat tuh 37.